Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani, BP 1911-11-2009 dari kelas Etika Profesi C, Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi dan kode etik profesi. Langsung saja kita ke dalam materinya. Pertama, di sini ada profesi dan organisasi profesi. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang didasari oleh pendidikan keahlian tertentu. Contohnya adalah dokter, pengacara, akuntan, profesional IT, dan lain-lain. Sedangkan organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Kemudian di sini ada syarat profesi. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang tertentu. Yang kedua, melibatkan berbagai kegiatan intelektual. Yang ketiga, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup besar dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Keempat, ada membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kelima, adanya organisasi para profesional di berbagai bidang profesi. Yang keenam, terdapat kode etik atau standar baku dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian di sini ada ciri-ciri organisasi profesi menurut Profesor Dr. Azul Azwar MPH pada tahun 1998. Ciri yang pertama ada satu, umumnya untuk suatu profesi hanya terdapat satu anggota profesi, dalam artian telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Yang kedua, ada misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Yang ketiga, kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan, dan pelatihan, serta menetapkan kebijakan profesi. Selanjutnya di sini ada landasan hukum profesi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Paten dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah peran atau fungsi organisasi profesi. Yang pertama yaitu mengatur keanggotaan organisasi. Maksudnya, organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi, dan kemudahan lebih lanjut lagi menentukan aturan-aturan yang lebih jelas dalam anggaran. Yang kedua, membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi. Maksudnya, organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntunan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. Yang ketiga, ada menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sama kita ketahui, sertifikasi ini adalah salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Yang keempat, ada membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Dan yang kelima, ada memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika
profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar kode etik profesi tentunya mengikat semua anggotanya. Sanksi tersebut sangat bervariasi tergantung jenis pelanggaran dan bersifat internal organisasi, seperti misalnya blacklist atau bahkan sampai dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. Selanjutnya di sini ada pengertian kode etik. Kode etik adalah pernyataan cita-cita, peraturan, pelaksanaan pekerjaan yang merupakan panduan yang dilaksanakan oleh anggota kelompok. Kode etik dapat dikatakan sebagai ciri utama keberadaan profesi. Kemudian ada fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama yaitu kode etik profesi memberikan pedoman profesi bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme yang digariskan. Yang kedua ada kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga ada kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Kemudian sanksi dalam pelanggaran kode etik profesi. Di sini ada dua jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar kode etik profesi, yaitu kode etik yang dilanggar. Jika kode etik yang dilanggar masih dalam keadaan moral, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi moral berupa dari kelompok atau pihak-pihak terkait. Yang kedua, jika kode etik yang dilanggar telah melewati batas moral dan sosial, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi hukum. Kemudian di sini ada contoh organisasi profesi di bidang keteknikan pertanian. Yang pertama ada organisasi PII, yaitu Persatuan Insinyur Indonesia. Organisasi bidang teknik yang telah memiliki kualitas yang telah ditentukan. Organisasi ini merupakan persatuan orang yang memiliki gelar akademik sebagai sarjana teknik pertanian atau sarjana teknik terapan yang terakreditasi dengan pihak terkait. Kemudian di sini yang kedua ada organisasi Pertenta, yaitu Perhimpunan Teknik Pertanian. Adalah organisasi profesi yang independen yang beranggotakan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dan profesi di mana memiliki keahlian di bidang pertanian. Pertenta sendiri bergerak di pengembangan desain peralatan dalam mendukung ketahanan pangan, teknik produksi perkebunan, dan pasca panen. Sekian materi tentang kode organisasi profesi dan kode etik profesi.